Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari al-mustawa al-awwal, tingkatan yang pertama. Adapun yang sebelumnya itu diistilahkan biasanya tamhid, pemula, pembukaan. Nah, ini kita sudah masuk al-mustawa al-awwal dari kitab Mutun Thalibil Ilm, kitab matan seorang penuntut ilmu. Sebagaimana yang kita lihat di kitab, dalam susunan penulis, yaitu yang disusun oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi. Setelah beliau mengajarkan tentang kitab adab dan akhlak, beliau memasuki nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Ada 10. Jadi nanti akan dirincikan apa saja. Para ulama dalam tahapan mempelajari pelajaran agama, pelajaran diniyah itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pelajaran yang paling utama setelah pelajaran adab adalah usul as-salasah. Al-usul as-salasah. 3 landasan pokok. Tapi ada juga yang berpendapat sebagaimana penulis, dia katakan bahwa yang terpenting adalah nawaqidul Islam. Dia harus mempelajari dulu pembatal-pembatal keislaman. Kenapa? Karena kalau dia melakukan pembatal keislaman, apa gunanya dia memahami 3 landasan pokok? Ya, jangan sampai dia pahami 3 landasan pokok, tapi ternyata melakukan yang membatalkan apa? Islam. Sehingga dia keluar dari Islam tapi tidak sadar diri. Makanya dari ucapan para ulama mengatakan ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litawqi'ihi. Saya mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Kayak ini kita ditahu keburukan atau bukan tentang pembatal-pembatal keislaman, semuanya keburukan. Tapi kita mempelajari keburukan tersebut bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita jauhi. Wadah? Nah, kita jauhi. Misalnya pembatal keislaman ada 10, kita jauhi itu. Karena kalau kita lakukan, apa? Akan membatalkan keislaman kita. Bahasa lainnya apa ini? Orangnya dianggap murtad atau kafir, keluar dari Islam. Maka penting ya. Nah, tentang nawaqidul Islam ini ditulis oleh Al-Imam Ad-Da'wah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Ya. Ini bin Sulaiman At-Tamimi. Inilah yang menulis apa? Buku tersebut. Ya, yang dianggap sebagian masyarakat awam Wahabi. Ini kesalahan. Ini dari bentuk apa? Kesalahan. Karena beliau ini bernama Muhammad. Jadi nama penulisnya siapa? Muhammad. Ya, bukan Al-Wahhab, bukan. Itu dinisbatkan kepada kakak beliau. Ya. Nah, kemudian kita masuk. Kata penulis, "I'lam anna min a'zami nawaqidil Islam asyarah." Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya hal yang terbesar yang membatalkan keislaman seseorang itu ada 10. Perhatikan, beliau katakan a'zam, terbesar. Berarti ada ayat lain yang kecil-kecil. Kalau dilakukan bisa menjadi besar, bisa mengeluarkan. Ya. Dan pembatasan 10 ini bukan menunjukkan hanya 10, banyak. Lebih dari 10 pembatal keislaman. Tapi ini dalam rangka apa?
supaya mudah dipahami. Oh, 1, 2, 3, 4 begitu. Tapi banyak pembatal keislaman. Al-awwal asyirku, yang pertama yang membatalkan keislaman adalah syirik, kesyirikan. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan maka batal keislamannya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni segala dosa. Dosa apa itu? Dari kesyirikan. Yang kecil maupun yang besar. Ya, walaupun ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini dosa kesyirikan yang besar. Adapun yang kecil masih di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Boleh mungkin diampuni, mungkin apa? Ya, diazab dengan keadilan Allah. Apa kata penulis? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dari selain dosa kesyirikan siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi melakukan kesyirikan sekarang, apa itu syirik? Ya, coba Imam, apa itu syirik? Mendoakan Allah. Fairuz, beribadah kepada selain Allah. Suat, menyekutukan Allah. Nah, kesyirikan itu diantara apa? Makna-makna kesyirikan. Mendoakan Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, sama. Ya, itu dari makna-makna yang dikenal bahwa makna kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah. Ya, tapi harus dipahami rincian bahwa syirik adalah sebagaimana dalam Mu'jam Al-Ghani dan Mu'jam Al-Wasit, ja'alahum syuraka, bukan hanya beribadah kepada selain Allah, tapi dia menjadikan sesuatu itu bersyirikat. Misalnya ada orang, kalau dia beribadah kepada selain Allah sudah melakukan kesyirikan? Belum tentu. Ya, dilihat. Tapi kalau dia melakukan peribadatan kepada Allah dan kepada selain Allah, itu sudah kesyirikan. Ya. Jadi diperhatikan makna syirik. Makna syirik yang lebih dalam adalah ja'alahum syuraka. Seseorang menjadikan apa? Sesuatu itu bersyirikat. Ya, jadikan Allah bersyirikat. Misalnya, ya Tuhanku Allah, tapi Isa juga adalah Tuhanku. Dia syirikatkan. Kalau hal demikian saja tidak boleh, apalagi kalau menafikan Allah, menetapkan Tuhan selain Allah. Itu lebih tidak boleh lagi. Kalau dijadikan saja bersyirikat, iya Tuhanku adalah Allah, tapi ini juga Tuhanku, Isa. Ya, kalau itu saja tidak dibolehkan, apalagi ya menyembah hanya kepada Allah selain Allah saja. Kemudian kata penulis, wa minhu azzabahu li ghairillah, di antaranya seseorang menyembelih kepada selain Allah. Kama yasbahu lil jin, seperti orang menyembelih untuk jin. Ya, kenapa dia sembelih untuk jin? Misalnya dia seorang proyek, seorang kontraktor. Dia membangun jembatan, katanya jembatan ini sungainya ini keramat. Ya. Banyak pekerjaannya yang meninggal. Akhirnya apa? Dia menyembelih seekor kambing, dia berikan kepada sungai tersebut supaya apa? Pekerjaannya aman, tidak diganggu. Ini tidak boleh. Siapa yang melakukan itu takutnya kepada selain Allah sampai dia melakukan sembelihan selain kepada Allah, maka ini apa? Itulah yang dikatakan kesyirikan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi yang pertama pembatal keislaman apa? Syirik. Apa itu tadi syirik? Menjadikan sesuatu itu bersyirikat. Ya.
Artinya dia sembah Allah, sembah juga selain Allah. Ini namanya mensyarikatkan. Sudah bahasa Indonesia ini, serikat. Artinya serikat itu misalnya saya sama Aswad berserikat dalam modal, membiayai misalnya satu proyek. Serikat, bergabung. Ya. Kalau menggabungkan tetap meyakini ada Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah, ini saja dilarang. Apalagi kalau menafikan Allah, menyembah kepada selain Allah. Ya, itu lebih namanya min babil aula. Pasti lebih diharamkan lagi. Kemudian asani, dari bentuk-bentuknya tadi apa? Menyembelih kepada selain Allah, baik kepada jin, kepada pohon, kepada kuburan, kepada tempat keramat, kepada wali, tidak boleh. Karena qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki. Katakan bahwa sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ini coba lihat penekanannya. Setelah dia katakan sesungguhnya salatku, puasaku, ibadahku hanya kepadamu dan saya tidak mensyarikatkannya atas. Ya, jadi tidak boleh disyarikatkan. Asani, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Yaitu barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada wasilah. Ini kesalahan orang Nasara. Ini kesalahan orang Yahudi. Dia menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada apa? Uzair. Sebagian orang Yahudi, sekte Yahudi mengatakan saya ini terlalu kotor. Jadi saya harus beribadah kepada orang yang telah disucikan oleh Allah. Siapa itu? Uzair. Karena dia anaknya Allah. Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Sama dengan Nabi Isa, sama dengan orang-orang yang guluk dengan orang soleh. Ya. Ini semuanya dilarang. Ya, yang dia berdoa kepadanya. Jadi berdoanya ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Dia berdoanya kepada Husain. Dia berdoa ya Ali, ya Ali. Dia tidak berdoa ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mustajibud Da'wa. Bukan kepada Allah. Padahal dia ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi yang kedua, yang membatalkan keislaman seseorang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada wasilah untuk dia beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Yang ketiga, malam yukaffir musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Orang-orang misalnya ada penyembah berhala, ada penyembah matahari, dia mengatakan, ya, tidak tahu, dia akan menyembah. Misalnya orang musyrikin berkeyakinan, saya menyembah matahari supaya apa? Ya, mendekatkan saya misalnya kepada pemilik matahari, saya jadikan itu wasilah. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan orang ini tidak kafir, biar menyembah matahari. Ya, maka dia juga apa? Membatalkan keislaman. Karena siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, hakikatnya dia kafir. Jelas? Maka tidak boleh diragukan. Ada orang mengatakan, jangan bilang kafir, katakan non muslim. Ini supaya merengkuh kebersamaan. Allahu Akbar. Padahal Allah katakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Allah pertegas, ya, dengan penyebutan mereka apa? Kafir, ya. Dan banyak Allah kabarkan tentang kekafirannya orang-orang kafir di banyak ayat. Qala ta'ala misalnya di surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah tegaskan sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Allah pertegas. Ya. Ini.
Qala ta'ala dalam surah Al-Baqarah, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat kami. Ya. Allah pertegas. Tentang mereka dengan dibahasakan apa? Bahasa kekafiran. Ya. Jadi jangan meragukan tentang apa? Kekafirannya orang kafir. Siapa yang meragukan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Ya. Kemudian sebagaimana juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mati di atas kekafiran, mereka itulah adalah orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Ini. Jadi yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin atau orang kafir? Au syakka fi kufrin, ataukah ragu saja tidak boleh, apalagi meyakini. Ada orang kan mengatakan apa? Semua agama sama. Semua sama-sama muslim. Semua menuju kepada satu Tuhan. Semuanya yang jelas melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Ini kalimat kufur. Au sahhaha mazhabuhum, ini, atau dia benarkan mazhabnya. Itu tadi. Semua agama sama. Kafara ijma'an, maka dia telah kafir secara ijma'. Ar-rabi'. Man i'taqada anna ghaira haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min haddi. Siapa yang meyakini bahwasanya ada selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna. Ya. Misalnya ada yang mengatakan Islam sekarang tidak zaman, kuno. Ya. Ini apa? Maka dia juga kufur. Kenapa? Karena apa? Dia telah apa? Keluar dari apa yang Allah telah kabarkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jangankan semuanya secara global begini, sedangkan salat saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana tarkus salat. Ya. Perjanjian dengan antara kita dengan orang kafir, perbedaannya adalah meninggalkan salat. Au anna hukma ghaira ahsani min hukmi, atau ada hukum yang dia yakini lebih baik daripada hukumnya Allah. Kalladzi yufaddil hukmu tawagid ala hukmi fa huwa kafirun. Yaitu misalnya dia lebih cintai hukumnya orang-orang barat dibandingkan hukum Islam itu sendiri. Bukan karena apa? Bukan karena ketidaktahuan, tapi memang dia meyakini bahwa ada lebih bagus. Misalnya, ya kalau di dalam Islam orang yang berzina itu dicambuk 100 kali cambukan, diasingkan selama 1 tahun kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka dia dibunuh, dirajam, dilempar, dimasukkan badannya di dalam tanah yang kelihatan hanya kepalanya, kemudian dilempari batu yang tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar, sampai mati. Ya, begitu hukumnya. Tapi ada orang, ya, ini terlalu siksa, ini terlalu ekstrim. Akhirnya apa? Dia hukum, kalau orang berzina penjara saja 6 bulan mau. Ya, supaya tidak menjadi fitnah. Kalau hamil kasih nikah saja. Akhirnya apa yang terjadi? Orang bilang 6 bulan tidak apa-apa. Kalau jalan 6 bulan puas pun. Akhirnya apa? Terjadi banyak perzinahan. Ya, kenapa? Karena tidak ada hukuman yang berat. Ya, dia menganggap inilah toleransi. Inilah apa? Agama yang tidak terlalu ekstrim. Padahal apa? Akhirnya membawa kerusakan di muka bumi. Jadi tidak boleh. Di antara yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah
seseorang meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap Jumat ini dia ingatkan, wa khairul hadi hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Naam, al-khamis. Man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul. Siapa yang membenci dari sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Kalau kemarin yang sempat viral yang paling banyak membenci cadar. Naudzubillah. Yang paling banyak membenci celana cingkrang. Naudzubillah. Ya. Walau amila bi, walaupun dia mengamalkannya, kafar ijma', maka sungguh dia telah kafir. Dalil qaulu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an. Ini diceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin, tentang keadaan orang-orang munafikin. Kalau turun ayat mereka benci. Kenapa ada lagi? Kita lagi nasinggung itu. Ya. Maka Allah jadikan tergugurkan semua amalan-amalannya. Tidak dihitung. Artinya Ya, tidak ada di dalam dirinya keislaman. Gugur sudah. Kemudian as-sadis, man istahza'a bi syai'in min dinillah. Siapa yang mencela sesuatu dari agama Allah. Cela celana cingkrang, celana jenggot, cela cadar, cela salat, cela puasa, cela haji. Dengan bentuk pencelaan apa saja. Ya, kalau kita lihat di YouTube itu, Allahu Akbar. Ada orang menginjak-injak Al-Quran. Ada orang na'udzubillah, ya, dijadikan itu Al-Quran sebagai lap-lap kalau dia buang air. Ya, ini semuanya mencela. Ini disepakati bahwa kekufurannya. Atau au thawabihi au iqabihi kafara, wa dalil qaulu ta'ala faqul bi abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un la tasta'ziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian tastahzi'un, istihza, mencela, memaki? Jangan kalian memohon maaf. Ini diceritakan tentang orang-orang munafikin. Karena orang munafik itu terbagi dua, ya. Ada munafik sugro, ada kubro, kecil dan besar. Yang besar ini munafik ittiqadi. Ya. Maka ini kekufurannya sepakat para ulama bahwa dia kufur. Karena di dalam hatinya memang tidak beriman. Walaupun secara lisan dia mengatakan beriman, tapi Allah yang lebih mengetahui hatinya. Ya. Atau ada orang yang kufur terhadap iqabnya, maka dia kafir secara jima'. As-sabi as-sihru, sihir. Ya, mendatangi dukun, paranormal. Ini sebenarnya kurang bagus diberikan paranormal, para tidak normal cocoknya. Ya. Wa minhu as-sarfu wal-'atafu faman fa'ala aw radiya bih kafara, wa dalil qauli ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Coba lihat pendalilan dari penulis bahwasanya sihir ini diantara membatalkan keislaman. Kenapa? Karena siapa yang melakukannya atau ridho atasnya, maka dia sungguh telah kafir. Berdalilkan dengan firman Allah, para malaikat dua ini tidak mengajarkan dari keduanya sampai mereka mengatakan, ini tentang malaikat Jalut dan siapa ini, tentang
Halut dan Jalut ya. Harut wa Marut. Betul. Harut dan Marut. Dua malaikat ini yang diuji. Ya. Ini. Apa kata para malaikat ini? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian bagi kalian. Fitnah ini banyak maknanya. Sekitar 9. Ya, fitnah terkadang bermakna kufur, kekufuran, kesyirikan. Biasa juga fitnah bermakna ini, fitnah menuduh sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Ya, terkadang fitnah bermakna juga musibah dan seterusnya. Ya. Kemudian As-samin, muzaharatul musyrikin, membantu orang-orang musyrikin. Ya. Ini banyak di luar-luar ya, yang memerangi Islam, kaum muslimin. Kenapa? Supaya mendapatkan dari sebagian dari kedudukan atau sebagian dari dunia. Anna ba'dan nasi wa mu'anatahum 'alal muslimin, atau dia membantu orang-orang untuk menghancurkan kaum muslimin, maka dia kafir. Kenapa? Qala ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang tawalla, menjadi wali atas mereka, yang mengurus urusan mereka, ya, sedangkan mereka apa? Atas kalian. Artinya dibantu ini orang kafir untuk menghancurkan apa? Kaum mukminin, kaum muslimin. Maka apa kata Allah? Fa innahu minhum. Maka mereka tadi yang membantu itu bagian dari mereka. Jangankan membantu, menyerupai saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari golongan mereka. Bagaimana lagi kalau mengamalkan sebagaimana amalannya? Kalau menyerupai saja sudah kekafiran, apalagi mengamalkannya. Apa kata Allah? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Semata sih man i'taqada anna ba'dan nasi la yajibu alaihi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia tidak wajib untuk mengikuti Nabi, ini pemahaman orang-orang sufi. Dia mengatakan kalau saya sudah masuk di maqam tertentu, saya tidak perlu lagi percaya Nabi. Ya, na'udzubillah. Wa annahu yas'ul khuruj an syariah. Dia juga mengira bahwasanya boleh keluar dari syariat. Ada orang kalau tingkat tingginya dari kalangan orang-orang sufi tidak wajib salat. Ada begitu? Sudah masuk di maqam ma'rifah. Ya, kalau salat itu syariat. Ya, kalau zikir-zikir terus ada zikir tertentu itu namanya apa? Sudah ya thariqat nih. Tapi kalau dia sudah maknai itu namanya apa? Ya, syariat, thariqat, hakikat. Kemudian tertingginya ma'rifat. Terkadang dalam ilmu sufi kalau mereka sudah tingkat ma'rifatullah, mengenal Allah sudah, ya, namanya orang baku kenal, tidak perlu ada perintah-perintah. Dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Na'udzubillah. Maka siapa yang berkeyakinan bahwasanya tidak wajib atasnya mengikuti Nabi dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, wa annahu yas'ul khuruj an syariah, atau dia berkeyakinan bahwasanya dia boleh keluar dari syariat Islam, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, ya, kama wasi'al khadira al khuruj an syariati Musa fa huwa kafir. Sebagaimana mereka berdalilkan, coba lihat itu Khidir. Apakah Khidir melakukan syariat Nabi Musa? Tidak kan? Kenapa? Karena derajatnya, tingkatnya Khidir lebih tinggi menurut mereka dibanding siapa?
Nabi Musa, karena Nabi Musa kan belajar ke Nabi Khidir. Nabi Musa tidak mengetahui apa yang diketahui Nabi Khidir. Kita mengatakan iya itu sebagian, tapi kedudukan tidak ada para ulama yang berselisih bahwasanya Nabi Musa lebih tinggi derajatnya, kedudukannya dibandingkan Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Khidir terjadi perselisihan pendapat apakah dia Nabi atau orang soleh saja. Anggaplah paling terkuatnya, paling tingginya Nabi. Dia kan cuma Nabi, bukan Rasul. Nabi Musa Nabi dan Rasul. Kalau ada yang mengatakan kenapa pada tidak tahu apa yang tidak tahu Nabi Khidir, kita mengatakan dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Itulah yang Allah ajarkan kepada siapa yang tidak Allah ajarkan kepada selainnya. Kan tidak apa-apa. Dia lebih berilmu, tapi kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi. Ya. Nah, itu tidak saling bertentangan. Kemudian terakhir al-asyir al-i'rad, berpaling an dinillah, dari agama Allah. Jadi dia berpaling dari agama Allah. Artinya apa ini? Murtad. La yata'allamu wa la ya'malu bih. Dia tidak amalkan, tidak pelajari, pokoknya hidup begitu Islam KTP. Wad dalil qaulu ta'ala wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyebut ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya? Inna minal mujrimina muntakibun wala farqa fi jami' hadhihi an-nawakid bainal hadil wal jaddi wal khaif illa al makruh. Perhatikan, ini catatan terpenting ya. Tidak ada perbedaan kepada semua kaidah-kaidah ini, 10 ini. Tidak mesti bilang 10 nak lakukan berarti kafir. Tidak, salah satu dari yang dia lakukan di atas itu sudah dinyatakan kafir. Kalau dia bukan orang yang jahil, memang dia lakukan dengan di atas ilmu. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Orang apa? Melakukan kesyirikan, menduakan Allah, beribadah kepada Allah dan selain kepada Allah. Kedua, dia siapa yang menjadikan antara dirinya kepada Allah. Dia tidak langsung iyyaka na'budu, tapi dia mengatakan iya apa? Na'budu ila Abdul Qadir Jalani summa Allah. Misalnya saya beribadah kepada Abdul Qadir Jalani. Kenapa? Karena Abdul Qadir Jalani wali dari wali Allah. Dia yang melewati saya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah supaya lebih mudah. Sebagaimana manusia, kalau dia lebih dekat dengan presiden, tidak usah dia langsung ada mau hajatnya langsung ke presiden, melalui orang dekatnya presiden supaya bisa mengantarkan dia ke presiden. Ini salah. Kenapa? Karena ini perumpamaan untuk makhluk, bukan untuk Khalik, bukan untuk Allah. Yang kedua, perintah beribadah hanya kepada Allah. Allah yang perintahkan. Tidak usah melalui perantara. Sedangkan dia mengatakan ini harus melalui perantara. Ya, dia dahulukan akalnya dibanding dalil. Nakal. Takdimul akal minan nakal. 6. Ketiga. Ketiga. Tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, membenci apa yang dibawa Rasul dari syariatnya. Ya, misalnya dia benci sholat, dia benci puasa, dia benci haji, dia benci keluarga Nabi, dia benci istri-istri Nabi, dia benci pembagian warisan, dia benci masalah. Ini kufur. Keenam, mencela agama Allah, cela solat. Dengan cara apa? Antum lihat di YouTube kan ada cela solat, Allahu Akbar, ding 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 ding. Nah, sengaja memang. Ya, dia mencela misalnya agama Allah dengan cara diinjak-injak Al-Quran, dibakar, diperlihatkan kepada teman-temannya. Ya, naudzubillah. Kemudian yang ketujuh, yang ke-7 sihir. Ke-8,
membantu orang-orang musyrikin untuk apa? Menghancurkan umat. Untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini biasa kerjaannya orang-orang Yahudi atau orang-orang Syiah yang masuk ke dalam Islam hanya sekedar KTP. Sebentar masuk di badan-badannya mereka, kemudian dihancurkan. Ya. Ataukah dengan pemahaman-pemahaman teroris. Ya. Kemudian yang ke-9, siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi, mengikuti wali, mengikuti Khidir, mengikuti Abdul Qadir Jailani, Nabi kalah. Karena sebagian ahli sufi mengatakan derajat para wali lebih tinggi daripada para nabi. Ini salah. Derajat tertinggi di tingkatan manusia adalah para rasul. Kenapa? Karena para rasul sudah tentu nabi. Jadi ini ada derajat tertinggi para rasul. Para rasul lagi ada yang tertinggi namanya ulul asmi, ada 5. Dari 5 yang tertinggi ini ulul asmi, paling tertingginya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang tertinggi ulul asmi. Ya. Kemudian rasul ada 25. Nabi dan rasul. Karena rasul sudah tentu nabi. Kalau nabi ada 127.000 nabi. Lebih. Ini derajatnya lebih di bawah. Setelah itu barulah para orang-orang soleh. Semakin dekat kesolehnya dengan para nabi, maka semakin dekat kedudukannya. Kemudian yang terakhir, berpaling dari agama Allah. Kemudian kata penulis, tidak ada perbedaan yang semuanya ini. Dia ambil sebagian, tinggalkan sebagian, artinya salah satu saja dia lakukan, sudah meninggal kafir. Wa kullaha min a'dzami ma yakunu khataran, dan semuanya ini adalah hal yang paling berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu qu'an, padahal ini paling banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Fayambagi lil muslim an yahdara wa yakhafa minna ala nafsi, maka wajib bagi seorang muslim untuk dia ada perhatian, ada tambih, takut kalau dia terjatuh di dalamnya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih, dan saya berlindung kepada Allah dari kemurkaannya, dari hal yang menyakitkan akibatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tamma bihamdillah. Tamat kajian kita dengan satu permajelis. Kita sengaja hampir 40 menit, 38 menit. Kita sengaja kajiannya begini. Jadi kita usahakan usulul salasa 1 kali duduk, qawaidul arba 1 kali duduk, nawaqidul Islam 1 kali duduk. Beginilah cara daurahnya para masyayikh. Ya, kita kemarin di Malino hampir